Apakah sudah muncul, Bapak Ibu? Sudah, Mbak. Sudah kelihatan. Bu Zahra masih di mute. Bapak Ibu ini udah kelihatan belum ya? Maaf tadi kelempar sinyalnya jadi keluar Zoom saya. Tadi udah ada, tapi sekarang nggak ada lagi. Oh ya Ya. sebentar. Ini sudah ada Bapak Ibu? Sudah. Sudah. Nah, Ya baik. Ya, dimulai aja. Silakan Pak Sanusi mengawali presentasi pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ala alihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah yang kami hormati. Suaranya Pak Sanusi kecil. Yang kami hormati Bapak dosen Ibu Guru Bapak Dr. dan juga para Bapak Ibu, para pimpinan mahasiswa PP Universitas Abdullah yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menyampaikan satu makalah yang bertemakan sumber data penelitian populasi dan sampel untuk penelitian kuantitatif dalam tugas mata kuliah meteorologi. Dan tentunya dalam penyampaian ini mungkin nanti masih banyak kekurangan. Udah tak ituin. Udah tak share tuh. Kumpul jam 6 dan tidak boleh mengundurkan diri di hari hanya. Sebanyak kekurangan. Oleh karena itu kami nanti mohon untuk saran dan kritik. Baik, kami mulai. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian populasi. Populasi dalam penelitian merujuk pada keseluruhan entitas atau individu yang menjadi fokus dari suatu studi. Populasi memiliki peran penting dalam menentukan sampel yang representatif dalam satu penelitian. Lanjut. Konsep populasi dan penelitian. Definisi populasi atau pengertian populasi. Istilah populasi ini berasal dari bahasa Latin itu populus yang berarti sekelompok individu sejenis dalam satu tempat dan waktu yang sama. Populasi merupakan satu kecenderungan yang selalu berubah-ubah. Margono mendefinisikan populasi adalah keseluruhan data yang menjadi pusat perhatian peneliti dalam waktu dan ruang lingkup yang telah ditentukan.
Sementara Mulyatiningsih 2011, pengertian populasi adalah sekelumpuran orang atau tumbuhan, hewan, benda yang memiliki karakteristik tertentu di mana populasi akan menjadi wilayah generalisasi, kesimpulan, dan hasil penelitian. Dilihat dari penentuan sumber datanya, maka populasi dapat dibedakan menjadi populasi terbatas, yaitu populasi yang memiliki sumber yang jelas, batas-batasnya kuantitatif, sehingga jumlahnya dapat dihitung dan diketahui secara pasti. Contoh, pada pertengahan tahun 2023, jumlah penduduk Kota Bekasi berjumlah 2.496.198. Yang kedua, populasi tak terhingga, yakni populasi yang memiliki sumber data yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya secara kuantitatif, yang jumlahnya tidak dapat dihitung atau diketahui secara pasti. Contoh, meneliti tentang beberapa liter air pasang pada saat bulan purnama. Dilihat dari kompleksitasnya, objek populasi, maka populasi dapat dibedakan menjadi populasi homogen, yaitu keseluruhan individu yang menjadi anggota populasi memiliki sifat yang relatif sama dengan yang lainnya, baik unsur maupun sifatnya, sehingga jumlahnya secara kuantitatif tidak perlu lagi dipermasalahkan. Populasi seperti ini dapat disamakan dengan usaha mencicipi sepanci sayur dalam sebuah populasi. Untuk mengetahui keadaannya, seperti manis atau tidaknya, asin atau tidaknya, dan lain sebagainya, cukup dilakukan mengambil 1 sendok saja dari sebagian manapun dalam panci itu. Untuk itu, sebagai populasi homogen tidak perlu dicicipi seluruhnya dalam satu wajan tersebut. Yang kedua, populasi heterogen, yaitu keseluruhan individu anggota populasinya relatif memiliki sifat-sifat individual, di mana unsur-unsurnya memiliki sifat yang berbeda dan memiliki banyak variasi atau keragaman di dalamnya. Maka dari itu perlu adanya batasan-batasan yang dinyatakan dalam bentuk kualitatif dan kuantitatif. Manusia contohnya sebagai objek adalah makhluk yang paling unik dan kompleks, terdiri dari individu-individu yang bervariasi dalam artian berbeda dari satu sama lain, baik segala aspek ataupun hal yang lain. Pengertian sampel. Sampel berasal dari bahasa Inggris yang berarti sampel atau contoh atau comot atau mencomot sebagian, yaitu mengambil sebagian kecil saja dari banyak populasi. Dengan kata lain, sampel adalah sebagian kecil dari objek penelitian yang dipilih oleh peneliti. Dari keseluruhan objek peneliti populasi, kemudian diambil beberapa saja objek yang diambil sebagai sampel. Dalam satu penelitian, tidak perlu meneliti semua individu dari populasi, karena akan memakan banyak waktu, tenaga, dan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, dilakukan pengambilan sampel sedikit saja. Dalam suatu penelitian yang menjadi dasar pertimbangan pengambilan sampel menurut Margono, bahwa penentuan sampel itu harus disesuaikan dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber, dan sebenarnya yang diperhatikan sifat adalah penyebaran populasi saja, agar sampel yang diperoleh dapat mewakili populasi yang bersifat representatif. Dalam menyusun sampel perlu disusun kerangka-kerangka sampling dengan syarat harus meliputi seluruh unsur sampel, tidak ada unsur sampel yang dihitung 2 kali, harus up to date, batas-batasnya harus jelas, harus dapat dilacak di lapangan. Menurut Teken, dalam Masri Sengarabuan dan Sofyan Effendi, ciri-ciri sampel yang ideal adalah dapat menghasilkan gambaran yang dipercaya oleh seluruh populasi yang diteliti, dapat menentukan presisi dari hasil penelitian dengan menentukan penyimpangan baku standar dan taksiran-taksiran yang diperoleh. Yang ketiga, sederhana sehingga mudah dilaksanakan, dapat memberikan keterangan-keterangan sebanyak mungkin dengan biaya yang rendah. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penentuan besar kecilnya sampel antara lain degree of homogeneity dari populasi. Maka makin
homogen populasi, makin sedikit jumlah yang dapat diambil. Presisi yang dikehendaki, makin tinggi tingkat presisi yang dikehendaki, makin banyak jumlah sampel yang diambil. Yang ketiga, rencana analisa, dan yang keempat adalah tenaga dan biaya. Adapun jenis-jenis populasi. Populasi yang umum digunakan meliputi populasi hewan, manusia, benda mati, dan juga dalam konteks penelitian. Dalam metode penelitian, kata populasi amatlah populer digunakan untuk menyebutkan serumpun atau sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian. Oleh karenanya, populasi penelitian merupakan keseluruhan yang universal dari objek penelitian dan bisa dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup, dan sebagainya. Sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber data penelitian. Karena penelitian populasi yang demikian luas di atas, maka populasi ini amat beragam dan sangat kompleks atau sangat luas. Demikian dari saya, dan untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Ibu Zahra. Silakan Ibu Zahra. Baik, terima kasih Pak Sanusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba melanjutkan pembahasan dari kelompok kami, tapi sebelumnya saya mohon maaf terutama untuk Bapak dosen karena saya nggak bisa on cam, soalnya kalau on cam nanti tahu-tahu kelempar karena sinyalnya kurang bagus. Iya, apa yang penting suara. Ya, baik. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai batasan dan penentuan populasi. Batasan populasi merujuk pada pemilihan cakupan atau area spesifik dari populasi yang ingin diteliti sesuai dengan tujuan penelitian. Kemudian, cara menentukan batasan populasi adalah proses pembentukan batasan populasi melibatkan penentuan kriteria inklusi dan eksklusi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Adapun batasan populasi pastinya melibatkan pengidentifikasian karakteristik dan ciri-ciri yang spesifik dari entitas yang akan diinvestigasi. Sebagai contoh, dalam sebuah studi mengenai keefektifan program pembelajaran online, peneliti dapat membatasi populasi menjadi mahasiswa tingkat perguruan tinggi yang terdaftar di mata kuliah tertentu. Dengan demikian, menghasilkan data yang lebih terfokus dan relevan. Mengenai penentuan populasi, itu sangat bergantung pada tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian yang diajukan. Pertanyaan penelitian ini maksudnya rumusan masalah. Kemudian pemahaman mendalam terhadap tujuan penelitian dapat membantu peneliti dalam memilih dan merinci populasi yang paling relevan dan signifikan. Contohnya, jika tujuan penelitian adalah untuk mengevaluasi dampak kebijakan penelitian di tingkat sekolah menengah, maka populasi yang dipilih mungkin mencakup semua sekolah menengah di suatu wilayah atau negara. Penentuan populasi yang tepat menjadi landasan untuk keseluruhan perancangan penelitian, memastikan bahwa temuan yang dihasilkan dapat dikaitkan dengan konteks yang lebih luas dan memiliki implikasi yang lebih bermakna. Selanjutnya, penelitian itu seringkali menghadapi keterbatasan sumber daya, baik waktu maupun biaya. Sehingga, sebagai peneliti, kita harus bijaksana dalam menentukan sejauh mana populasi dapat dijangkau. Mungkin dalam konteks ini, peneliti sering menggunakan teknik sampling untuk memilih subset representatif dari populasi yang lebih besar. Pemilihan sampel yang tepat adalah kunci untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat diterapkan pada populasi secara keseluruhan. Dengan demikian, batasan dan penentuan populasi merupakan langkah krusial yang mendukung validitas dan generalisabilitas temuan penelitian kuantitatif. Selanjutnya, memahami sampel dan pengumpulan data. Ada 3 bagian. Yang pertama, fungsi dan jenis sampel.
Sampel dalam penelitian kuantitatif dapat berupa sampel acak, stratifikasi, klaster, atau sampel sistematis. Kemudian yang kedua, metode sampling. Berbagai metode sampling seperti random sampling, systematic sampling, stratified sampling, dan cluster sampling digunakan dalam penelitian ilmiah. Dan yang ketiga, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data penelitian termasuk wawancara, observasi lapangan, kuesioner, dan studi dokumenter. Mengenai fungsi dan jenis sampel, seperti yang sebelumnya sudah saya bacakan, berupa sampel acak atau random sampling adalah sebuah metode pengambilan sampel di mana setiap anggota dalam populasi memiliki peluang yang setara untuk dipilih. Pemilihan anggota sampel dilakukan secara acak tanpa memandang karakteristik atau atribut tertentu. Tujuan utama dari sampel acak adalah untuk mencapai representasi yang adil dari keseluruhan populasi. Kemudian, yang kedua adalah stratifikasi atau stratified sampling. Stratifikasi adalah metode pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi beberapa lapisan atau strata berdasarkan karakteristik tertentu. Setiap stratum kemudian dianggap sebagai subpopulasi yang homogen, dan pengambilan sampel dilakukan secara acak dari setiap stratum. Stratifikasi meningkatkan akurasi representasi dari setiap kelompok dalam populasi secara keseluruhan. Yang ketiga, cluster atau cluster sampling. Cluster adalah metode pengambilan sampel di mana populasi dibagi menjadi cluster atau kelompok yang lebih besar. Pengambilan sampel kemudian dilakukan secara acak terhadap cluster-cluster tersebut. Selanjutnya, seluruh anggota dari cluster yang terpilih diikutsertakan dalam penelitian. Cluster dapat mencakup suatu wilayah geografis atau kelompok yang sudah ada. Yang keempat adalah sampel sistematis atau systematic sampling. Sampel sistematis adalah metode pengambilan sampel di mana peneliti memilih setiap elemen dalam populasi setelah memilih elemen pertama secara acak. Proses ini melibatkan penentuan interval sistematis untuk pemilihan sampel. Metode ini sering digunakan ketika populasi memiliki urutan atau struktur tertentu, dan peneliti ingin memastikan representasi yang merata dalam sampel. Kemudian metode sampling, seperti yang sebelumnya saya sudah sebutkan, ada random sampling, systematic sampling, stratified sampling, dan cluster sampling. Dan ini akan diklasifikasikan ke dalam dua jenis lagi, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Yang pertama, probability sampling itu, yang termasuk ke dalam probability sampling adalah simple random sampling, systematic sampling, dan stratified random sampling. Simple random sampling adalah pengambilan sampel secara acak dari populasi. Kemudian systematic sampling memilih setiap elemen dalam populasi setelah memilih elemen pertama secara acak. Kemudian stratified random sampling adalah penggabungan antara random sampling dan stratified sampling. Kemudian ada juga non-probability sampling. Metode sampling berupa non-probability itu dibagi menjadi dua, yaitu convenience sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan ketersediaan dan kemudahan akses. Dan yang kedua, snowball sampling, yaitu rekrutmen anggota sampel melalui referensi dan anggota sampel yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, teknik pengumpulan data. Yang saya ambil di sini adalah teknik pengumpulan data yang umum digunakan di penelitian kuantitatif. Yang pertama ada survei, observasi, eksperimen. Kemudian ada juga studi kasus dan analisis dokumen. Yang pertama yang termasuk ke dalam survei adalah kuesioner dan wawancara. Adapun kuesioner yaitu menyebarkan pertanyaan tertulis kepada responden untuk mengumpulkan data. Yang kedua wawancara yaitu mengumpulkan data melalui pertanyaan langsung kepada responden. Dan yang termasuk ke dalam observasi yang pertama ada partisipan, yaitu peneliti terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati. Dan yang kedua non-partisipan, di mana peneliti mengamati tanpa terlibat langsung dalam kegiatan yang diamati. Yang ketiga adalah eksperimen. Eksperimen itu terbagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama variabel bebas dan variabel terikat, di mana pengertiannya adalah menetapkan variabel yang dimanipulasi dan diukur untuk menguji hubungan sebab akibat. Dan yang kedua, kelompok kontrol, yaitu membandingkan kelompok eksperimental dengan kelompok kontrol untuk mengukur efek variabel independen.
Kemudian ada juga studi kasus. Studi kasus nama bisa disebut juga analisis mendalam, di mana kita mendokumentasikan dan menganalisis kasus spesifik untuk memahami konteks dan kompleksitas. Kemudian ada juga analisis dokumen. Umumnya dokumen yang digunakan adalah dokumen resmi, di mana kita mengumpulkan data dari dokumen resmi seperti laporan, kebijakan, atau catatan tertulis lainnya. Setiap langkah dalam memahami sampel dan pengumpulan data ini sangat amat krusial karena untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian kuantitatif. Baik, sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh maaf Pak siapa ya? Pak Nata kalau tidak salah ya. Sudah Pak Nata. Atau mungkin Pak Ahyat ya. Maaf, ini di saya. Ya, silakan, Pak. Mungkin Pak Asep. Pak Ahyat lagi di jalan kayaknya. Tadi saya lihat ini connecting audio mungkin nggak stabil kali ya ininya. Jaringannya. Ya tadi Japri saya lagi di jalan. Baik, saya lanjutkan terlebih dahulu sambil menunggu Pak Asep. Selanjutnya, penelitian populasi dalam praktek definisi dan peran populasi. Populasi dalam penelitian merujuk pada keseluruhan unit yang menjadi fokus dari penelitian dengan tujuan menghasilkan sasaran yang baru. Definisi sampel dan hubungannya dengan populasi. Sampel merupakan subset populasi yang penting dalam menghasilkan data representatif dan investasi. Nanti di sini kita dalam satu pembahasan dapat disebutkan antara perbedaan antara populasi dan juga sampel adalah sampel merupakan keseluruhan objek individu, sedangkan sampel hanya sebagian dari populasi. Ditinjau dari pengertiannya kembali ya mungkin karena ini masih dalam definisi. Tinjau dari pengertian, perbedaannya adalah populasi adalah seluruh objek yang diteliti, sementara sampel adalah bagian dari populasi. Ditinjau dari karakteristiknya, populasi adalah merupakan satu parameter, sedangkan sampel adalah statistik. Ditinjau dari segi pengumpulan datanya, populasi dapat dilakukan dengan metode sensus, sementara sampel dapat dilakukan dengan metode survei. Ditinjau dari fokusnya, populasi mengidentifikasi karakteristik, sedangkan sampel menduga karakteristik populasi. Adapun tentang bagaimana cara membuat populasi di dalam satu penelitian agar tetap penelitian ini menjadi suatu efektif dan perlu memilih populasi penelitian yang benar-benar mewakili seluruh populasi. Sebelum memulai studi, populasi target harus didefinisikan dan disepakati dengan menunjuk dan mengetahui sampel sebelumnya. Jika survei Anda bertujuan untuk memahami keefektifan suatu produksi atau layanan, maka populasi penelitian haruslah pelanggan yang telah menggunakan alat paling sesuai dengan kebutuhan mereka dan siapa saja yang akan menggunakan produk layanan tersebut. Diulangi. Memilih sampel yang representatif. Metode sampling tentu ini sangat dibutuhkan untuk memilih sampel dalam hal yang representatif, yaitu dengan memilih metode sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dapat meningkatkan kualitas dan realitas penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar dan akurat akan sangat penting dan akan menghasilkan informasi yang berdampak pada penelitian.
Adapun strategi sampling adalah dengan mengidentifikasi populasi, mendefinisikan polusi populasi dengan jelas dan spesifik akan sangat penting sebelum menentukan strategi sampling yang efektif. Yang kedua, penentuan metode sampling, memilih metode sampling yang sesuai dengan karakteristik populasi merupakan langkah awal penting dari suatu penelitian. Implementasinya, untuk teknik pengumpulan data, menerapkan teknik pengumpulan data yang tepat memastikan kualitas hasil penelitian yang dapat dihasilkan. Selanjutnya, manfaat memahami yang 12. signifikansi penelitian populasi, memahami konsep populasi, memastikan akuratan hasil penelitian dan kesesuaian investasi dari berbagai konteks. Lalu relevansi sampel dengan representatif, pemilihan sampel yang representatif dan metode pengumpulan data yang sangat tepat meningkatkan validasi penelitian. Mungkin sampai di situ dulu, sambil menunggu teman-teman yang lain, barangkali dari kami cukupkan sampai sekian dulu, dan kami persilahkan kepada teman-teman yang ingin memberikan saran, tambahan ataupun pertanyaan, kami persilahkan. Mungkin Pak Sadin, Pak Kiai, mau apa namanya, atau Pak Boleh, Iwan. Pak Sanusi. Ya, silakan Pak Ya, Sabiri. Bu Zahra. Bismillah. Di awal tadi saya sempat tidak bergabung karena harus ke kamar kecil. Ini sedikit pertanyaan untuk memperjelas pemahaman saya terkait dengan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi, populasi dan sampling ya. Pertanyaannya, seberapa besar pengaruh dari, maksudnya untuk validasinya terkait dengan pengambilan sampel ini, maksud gini, pertanyaan seperti ini, mohon maaf. Bagaimana proses pengambilan sampel ini dapat mempengaruhi validasi hasil penelitian yang kita lakukan? Karena mengingat seringkali sebenarnya saya pernah misalnya nemuin nih, dari kasus ada orang sebenarnya nggak ngambil sampel, sampelnya dibuat-buat saja dan dia jadi sudah diatur sedemikian rupa. Yang pertama. Yang kedua, pertanyaan pada proses pengambilan itu juga sudah diatur juga yang memang mengarah ke keinginan dari peneliti seperti itu. Maksudnya tadi pertanyaannya validitasnya itu seperti apa? Insya Allah begitu. Terima kasih. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang kedua. Sekarang Pak Iwan. Sudah lewat juga. Masih pertanyaan ya? Silakan Pak Iwan. Ya, bismillah. Terima kasih kepada para pemaji ya, penyaji dari kelompok yang sudah menyajikan makalah dengan tema yang kita bahas hari ini. Tentu pembahasan yang sangat penting untuk kita pahami ya, kaitan dengan masalah populasi dan sampel ini. Sebenarnya mungkin apa yang disampaikan di makalah sudah cukup jelas, mungkin karena kita lah yang baru mau mencoba mendalami, jadi ada beberapa hal yang sangat perlu untuk mendapatkan penjelasan dari hasil diskusi atau mungkin nanti ada penguatan dari dosen kita. Nah, dari saya pribadi kaitan dengan populasi dan sampel,
apakah selain kategori sampel yang ada itu, apakah secara statistik ya, secara jumlah itu bisa kita rumuskan untuk kita katakan ketika bicara jumlah ya, berarti kan ya statistik dari populasi sekian berarti berapa persennya jumlah sampling yang bisa mewakili populasi yang kita tentukan. Apakah secara pendekatan statistik bisa untuk menentukan jumlah sampel yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian, itu yang pertama. Jelas nggak ya pertanyaannya? Coba diulang, Pak. Kurang lebih gini apa ya, bagaimana cara menentukan jumlah sampel dalam satu populasi? Begitu bukan, Pak? Ya, kalau kita ambil pendekatan statistiknya secara kuantitas jumlahnya ya. Oke, baik. Ya, Nah, kemudian yang kedua, mungkin perlu juga kita antisipasi ya, termasuk mungkin ada identifikasi lah secepat mungkin. Kadang-kadang ada dalam proses penelitian yang tadi disampaikan oleh Pak Sabirin, pengambilan sampel itu membuat bias gitu hasil penelitian gitu ya. Nah, apa antisipasi kita supaya tidak sampai terjadi bahwa sampling yang kita ambil itu justru menghasilkan sesuatu yang bias gitu ya bagi hasil penelitian itu sendiri. Mungkin demikian sementara, silakan untuk yang lainnya. Terima kasih. baik, barangkali ada lagi yang mau bertanya, Bapak Ibu? Saya Mbak Sekar. Ya. Iya, boleh. Pertanyaan sederhana aja. Langkah sederhana membuat sampel yang ideal. Itu aja. Ya. Halo? Pertanyaannya bagaimana langkah sederhana untuk membuat sampel yang ideal gitu ya, Pak Soleh? Iya, betul. Gitu aja. Baik. Ya, makasih. Sebelumnya saya konfirmasi ulang dulu untuk pertanyaannya Pak Syabirin. Bagaimana proses validitas pengambilan sampel dapat mempengaruhi penelitian? Kira-kira betul Pak pertanyaannya Pak Syabirin? Pak Syabirin masih di ini ya? Kira benar, kurang lebih begitu, Bu. Iya, baik. Kemudian untuk pertanyaan dari Pak Iwan, yang pertama bagaimana cara menentukan jumlah sampel dalam sebuah populasi yang apa ini mengenai angkanya ya Pak ya, misalnya dalam satu populasi itu ada 100 orang, kemudian kira-kira berapa orang? Ya, seperti itu ya Pak ya? Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara yang tepat agar sampel penelitian tidak menjadi bias? Ya. Kemudian tadi Pak Soleh sudah dikonfirmasi mengenai bagaimana langkah sederhana untuk membuat sampel yang ideal. Mungkin saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Syabirin dulu mengenai bagaimana validitas pengambilan sampel itu dapat mempengaruhi proses penelitian. Mungkin menurut saya sebetulnya ini berkaitan dengan pertanyaan Pak Iwan yang kedua tentang bagaimana cara yang tepat agar sampel penelitian tidak menjadi bias. Justru untuk mencegah sampel penelitian itu tidak menjadi bias, kita memerlukan validitas. Mungkin uji validitas itu ada banyak, salah satunya triangulasi. Itu mungkin Bapak Ibu bisa cek di Google Scholar karena sudah banyak penelitian yang menggunakan uji validitas berupa triangulasi. Kemudian uji validitas itu secara internal
dapat mengurangi ekstrapolasi yang salah, karena jika sampelnya itu tidak mewakili variasi yang ada dalam populasi, maka bisa jadi kesimpulan yang diambil dari sampel tersebut tidak bisa diterapkan pada populasi yang kita mau ambil gitu Pak. Jadi kita butuh validitas untuk penelitian supaya kita nggak salah dalam mengambil sampel dalam sebuah populasi. Kemudian mungkin secara eksternal, kenapa validitas itu bisa mempengaruhi penelitian? Karena misalnya kalau sampel yang kita ambil itu tidak dapat digeneralisasikan secara efektif ke populasi yang lebih besar, maka validitas eksternal penelitian bisa saja terganggu. Misalnya kalau ada sampel yang hanya mencakup satu kelompok usia atau satu wilayah geografis, hasilnya bisa jadi nggak bisa diterapkan pada kelompok usia atau wilayah yang berbeda. Jadi penelitian kita tuh nggak bisa dipakai ke wilayah atau rentang usia yang berbeda kalau tidak ada validitas data seperti itu. Kemudian mungkin dari sisi periode waktu ya mungkin misalnya kita mengambil sampel pada periode waktu yang tidak representatif atau misalnya konteksnya tidak relevan. Kalau nggak ada uji validitas, bisa jadi hasil penelitian kita itu bisa menjadi sulit. Jadi apa namanya ya? Kalau tidak divalidasi, penelitian kita tuh bisa terbatas umur gitu Pak. Maksudnya tidak bisa digunakan dalam rentang waktu tertentu kalau tidak ada uji validitas data atau uji validitas sampel begitu. Kemudian mungkin ya menurut saya validitas pengambilan sampel itu harus ada karena kita sebagai peneliti wajib memastikan bahwa sampel yang kita pilih itu baik secara objektif acak wajib mewakili variasi yang ada di dalam populasi. Kira-kira begitu Pak. Maaf mungkin saya secara penyampaian agak kurang karena bingung juga saya menyampaikannya. Ya, tapi kami paham, insyaallah. Ya baik. Mungkin Pak Sanusi ingin menambahkan atau yang lain ingin menambahkan, silakan Bapak Ibu. Mungkin saya menambahkan seperti yang tadi Pak Sanusi, mohon maaf, suaranya nggak kedengaran, kecil banget. Ini berarti harus disangkutin. Iya benar. Pak, kalau dapat beginian Pak. Seperti yang tadi Ibu Sarah jelaskan bahwa untuk pengambilan sampling itu agak tidak biasa. Kita harus benar-benar melakukan survei ke lapangan karena di sini untuk sampel sendiri tadi ada beberapa dijelaskan kita ada yang sifatnya langsung mendatangi pada sumber yang harus kita wawancarai dan betul-betul kondisinya memang tidak dibuat-buat dan tidak bias. Jadi fakta yang ada di lapangan ya itu yang kita lakukan. Cuma kalau dalam skala besar ya seperti populasi tentu kita dari sekian persen ini mungkin sekaligus sebagai langkah untuk menentukan sampel Pak ya. Dari skala besar itu kita ambil beberapa saja sampel yang kita ambil untuk melakukan satu penelitian. Di sini mungkin ada kita ngambil bisa jadi secara random atau bagaimana dari jumlah kapasitas populasi yang banyak sebenarnya 500 orang. Kita ambil cukup dengan 5% saja sebanyak 25 orang untuk kita jadikan sampel.
Dan itu harus kita pertanyakan langsung, itu pun harus kita pilih dari beberapa orang yang betul-betul mengetahui tentang apa yang akan kita teliti. Nanti sumber itu bukan bukan hanya sekedar tahu, tapi dia betul-betul tahu tentang permasalahan-permasalahan yang akan kita teliti, dan terus itu merupakan bisa jadi cara kita pilih satu-satu atau bagaimana, secara random atau bagaimana, atau mungkin dapat informasi dari sumber yang bersangkutan. Contohnya seperti kita ingin meneliti sebuah siswa tentang yang terkena narkoba contoh. Nah, itu dari sekolah X ada 500 orang. Nah, maka yang kita ambil itu sampelnya, kita tanyakan kepada bisa kepala sekolah, bisa lingkungan masyarakat lembaga, atau juga bisa dengan guru-guru dan lain sebagainya. Tapi itu tidak semua yang kita ambil, hanya beberapa sampel saja. Mungkin 5% atau mungkin ada 25 orang dan lain sebagainya. Sehingga setelah kita melakukan penelitian dari apa yang kita lakukan, tentunya dengan survei, dengan wawancara, dengan lain sebagainya, dan insya Allah itu akan menjadi sebuah penelitian yang lebih akurat. Mungkin tambahannya itu. Yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan? Baik, kalau gitu saya mau mencoba menjawab pertanyaannya Pak Iwan. Yang pertama itu bagaimana cara menentukan jumlah sampel di dalam sebuah populasi. Setahu saya untuk menentukan, ini saya sebelumnya mohon maaf kalau salah, ini sesuai sama apa yang pernah saya pelajari aja. Jadi untuk menentukan sampel di dalam sebuah populasi itu sebetulnya ada beberapa metode. Yang saya ingat pertama itu ada yang namanya metode ketersediaan jumlah minimum. Metode kriteria jumlah minimum. Kemudian ada juga metode ketersediaan sumber daya. Ada juga metode kuota. Kemudian ada metode pemilihan secara acak. Nah, kalau yang ditanyakan sama Pak Iwan kan bisa diuji atau tidak secara statistik. Seingat saya itu ada namanya memang metode rumus statistik. Sejauh ini yang saya tahu, rumus untuk menentukan berapa sampel yang harus kita ambil dalam sebuah populasi itu ada banyak, Pak. Kalau nggak salah ada 4 atau 5 rumus gitu. Mohon maaf, saya juga lupa ingat. Tapi yang masih saya agak pahami, mungkin ada yang namanya rumus jumlah sampel untuk perbedaan antara dua rata-rata. Kalau tidak salah itu nama lainnya t-test, t-strip test. Untuk rumusnya sendiri saya juga agak-agak lupa. Mungkin ini kalau tidak salah di Zoom bisa ditulis-tulis gitu ya, Pak ya. Kalau saya sebutkan aja kayaknya agak Di whiteboard-nya kali itu. ya, di whiteboard-nya mungkin ya. Sebentar, Pak. Oh ya. Ya, ini udah muncul belum ya, Pak? Maaf. Ini whiteboard-nya apakah sudah muncul? Belum. Sudah. Oh, sudah ya.
Ini seingat saya namanya rumus t-test, tulisannya di sini tulisannya sebentar Pak. Ini nggak muncul tulisannya sih, jadi bingung. Ini nggak, maaf ada yang pernah menggunakan whiteboardnya nggak ya? Kok ini nggak bisa, saya nggak bisa coret-coret di whiteboardnya. Kalau enggak pakai ini aja Bu, pakai PowerPoint. Oh, oke deh. PowerPoint terus di ini aja di share terus Oke. di PowerPoint aja. Oke, baik. Close dulu share screen-nya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, sudah. Ini nggak keluar ya. Pak. Oke, dulu aja ya Pak, maaf. Biar ini nulisnya kan soalnya nulis rumus jadi agak ribet. Jadi kalau nggak salah, tapi mohon maaf ini kalau misalnya saya salah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa ngecek juga. Barangkali saya salah ngasih rumus, kan kalau salah ngasih rumus otomatis salah semua gitu ya. Jadi seingat saya ada namanya rumus t-test, rumusnya itu, ini huruf N ya Bapak Ibu. Maaf, N sama dengan N sama dengan 2 dikali. Ini nggak kelihatan ya? Kelihatan Bu? Enggak, maksudnya saya nulis ininya nggak kelihatan gitu. Kelihatan, harusnya- Miss. Kelihatan kok. Lanjut Bu, lanjut bicara. Mantap nih. Ini maksudnya deviasi ya Bapak Ibu. Iya. Ya udah. Paham. Deviasi pangkat Ya, Miss. 2 dikali maaf ya Bapak Ibu, ini jelek banget tulisannya. Ditambah ya, kira-kira begini Pak. Jadi N itu jumlah sampel yang diperlukan di setiap kelompok sama dengan 2 dikali deviasi standar dalam populasi pangkat 2 dikali nilai Z skor yang sesuai dengan tingkat signifikansi, kemudian ditambah nilai Z skor yang sesuai dengan tingkat kesalahan tipe 2, dalam kurung itu pangkat 2 lagi, dibagi perbedaan yang signifikan perbedaan signifikan antar dua kelompok. Kira-kira begitu Pak. Mungkin saya kurang bisa menjelaskan itu ya kalau matematika. Agak sulit, mungkin Bapak Ibu bisa nanti explore atau bagaimana gitu ya. Tapi ini secara statistik, intinya secara statistik itu ada hitungan tersendiri dan rumusnya itu cukup banyak. Yang saya ingat salah satunya adalah t-test menggunakan rumus ini. Mungkin saya kurang bisa menjelaskan
apa namanya secara utuh gitu ya. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa explore atau mungkin Bapak dosen bisa menjelaskan lebih lanjut. Kira-kira begitu Pak Iwan. Jadi sebetulnya ada rumus statistiknya sendiri untuk menentukan sampel dalam populasi, tapi ya mohon maaf atas kekurangan saya menjawab pertanyaannya. Saya kurang ini nih. Baik Bu, baik Bu. Terima kasih luar biasa Bu Zahra. Intinya ada ya, insya Allah berarti kita explore kembali atau mungkin bisa apa dijelaskan lebih lanjut nanti. Terima Iya, kasih Bu Zahra. iya Bapak. Mungkin ada yang mau menambahkan Pak Sanusi atau Pak Ahyat, silakan. Memang ya, kita juga dalam hal ini sangat jauh mungkin untuk pengetahuan kita dalam hal karena gimana ya untuk justru dengan apa namanya pembelajaran itu kita nanti akan tahu bahwa kita itu nanti untuk menyusun sebuah tesis apa tesis ya tesis itu di sini mungkin sebagai acuan bagaimana kita bagaimana apa itu populasi sebagainya. Jadi kita jujur makanya agak terbata-bata. Saya juga jujur sampai saat ini tuh nggak apa namanya ibarat udang tuh nggak terlalu udang gitu dalam hal ini masih banyak sekali yang saya tidak tahu uh, karena memang masih belajar dan mungkin dari teman-teman ada yang mungkin lebih banyak mengetahui tentang masalah sumber data ini tentang populasi dan juga tentang barangkali ada dari yang lain mangga silakan. Mungkin Bu Sekar udah ini partition waktunya kan tinggal 35 menit. Atau bagaimana? Baik, mungkin lanjut ke pertanyaannya Pak Soleh. Bagaimana langkah sederhana untuk membuat sampel yang ideal? Mungkin dari penjelasan Pak Sanusi tadi ada mengenai bagaimana cara efektif untuk menentukan sampel. Mungkin kalau diurutkan, menurut saya yang pertama kita tuh harus tahu populasi, definisi dari populasi yang akan menjadi target penelitian kita. Itu yang pertama menurut saya harus kita ketahui. Kemudian yang kedua, sebagai seorang peneliti kita juga harus tahu tujuan penelitian kita itu apa. Dan pastinya tujuan penelitian kita ini akan saling berkaitan dengan rumusan masalah. Misalnya kita mau mengetahui populasi apa namanya anak yang main gadget di usia SD. Nah, berarti kan tujuan kita untuk apa namanya ya seperti itu untuk mengetahui seberapa banyak sih anak SD yang menggunakan gadget. Kemudian mungkin step selanjutnya menurut saya kita bisa menggunakan metode-metode yang ideal menurut kita untuk pengambilan sampel. Baik misalnya survei atau observasi atau apa namanya mungkin analisis dokumen dan lain sebagainya. Kemudian mungkin ya menurut saya kita bisa melakukan apa ya pemeriksaan kembali dan evaluasi sampel. Jadi sampel yang udah kita dapat dari sekian banyak populasi itu harus kita periksa lagi, harus kita evaluasi lagi dan harus juga apa namanya menggunakan uji validitas tertentu yang tentunya uji validitasnya juga harus sesuai dengan sampel apa yang kita ambil. Mungkin seperti itu Pak Pak Soleh. Barangkali Pak Sanusi mau menambahkan atau Pak Ahyat atau Pak Nata silakan atau yang lain juga boleh. Kira-kira dari saya seperti itu sih Pak Soleh. Maaf mungkin jawabannya kurang memuaskan. Ya. Makasih Bu Sekar ya. Makasih. Tambahkan aja Pak Soleh.
Nah, di sini mungkin saya juga Bu Zahra aja, Pak, soalnya saya nggak suka dipanggil saya. Maaf. Jadi untuk menentukan sampel ini tentunya kita harus menentukan ukuran sampel dulu dalam mengambil dalam satu penelitian. Sampel-sampel yang kita ambil itu tadi tidak secara keseluruhan, hanya kita mengambil dari beberapa pusat saja yang lebih akurat, yang lebih up to date di lapangan yang namanya yang betul-betul sesuai dengan kondisi yang ada. Terus yang kedua, menentukan kriteria sampel itu sendiri. Dari sampel-sampel yang sudah kita ambil, kita tentukan kriteria apa yang harus kita ambil dalam melakukan satu penelitian. Contohnya seperti kayak kita mau mengambil dalam kriteria apa namanya kecerdasan anak. Kriterianya kita ambil ada beberapa orang dari sekian banyak orang yang cerdas, nanti situ akan kita ambil dirumuskan sesuai dengan tadi yang Bu Zahra berikan. Nah, terus juga ada teknik-teknik tentang pengambilan sampel ya. Teknik-teknik pengambilan sampel yang sudah tadi dijelaskan. Di sini ada teknik random sampling, probability sampling, systematic sampling, dan sebagainya. Semuanya diambil itu dari populasi-populasi yang begitu luas, diambil hanya beberapa kecil saja, cuma mungkin dengan metode-metode yang berbeda. Jadi ketika kita temui suatu lapangan, maka sampel-sampel yang kita ambil itu harus betul-betul sesuai dengan kenyataan yang ada di tambahan yang satu. Gimana Pak Soleh? Dan untuk selanjutnya, Bu Zahra, kita untuk Pak Desa atau gimana? Dari saya cukup, Pak Sanusi. Baik, atau dari teman-teman lain mungkin ada yang menambahkan sebelum kita ke Pak Desa untuk dilaksanakan. Mungkin cukup kali Bapak Ibu ya. Atau bagaimana? Atau Pak Arif? Cukup lah, Pak. Baik, mungkin presentasi dari kami sekian dulu, dan selanjutnya kita sama-sama mendengarkan yang lebih lanjut tapi evaluasi dan sampel dalam dan dari kami tidak terutama juga sih kayaknya terlalu banyak kesalahan dan karena siapa yang kurang jelas dan mohon disebutkan maaf yang seluas-luasnya. Dan selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Sen dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kelompok sudah mempresentasikan makalahnya yang berkaitan dengan populasi dan sampel. Bapak Ibu bisa dengar suara saya? Halo? Bisa, Pak. Kedengaran, Pak. Bisa, Bapak. Ya, oke. Kalau kita berbicara mengenai populasi dan sampel yang tadi sudah ditanyakan oleh teman-teman, jadi memang validnya sebuah penelitian itu memang istilahnya dari hulu ke hilir ya. Jadi hulunya itu yang menentukan, hulunya itu adalah populasi, kemudian turun ke sampel, sampai kepada uji validitas yang dimana data sampelnya itu yang sudah dilakukan uji coba sebelum penelitian dan uji hasil penelitian setelah divalidasi. Jadi persoalan yang teman-teman tadi angkat itu mengenai validasi, sebenarnya kalau berbicara mengenai populasi dan sampel itu yang tentu ada yang berkaitan juga dengan masalah bias, ada inklusi, ada eksklusi.
Oleh karena itu berbicara mengenai populasi, banyak pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa populasi itu adalah sekelompok individu yang memiliki karakteristik yang sama. Jadi ada karakteristik yang sama. Ada juga yang mengatakan sekelompok data. Ya, jadi populasi itu sendiri ya. Kemudian ada juga yang mengatakan populasi itu adalah sekelompok data yang berupa bisa hewan, bisa manusia, dan lain-lain sebagainya. Jadi populasi itu. Sehingga terkadang ada kesalahan di dalam memahami populasi. Katakanlah misalnya contohnya laut. Laut itu apakah itu dianggap sebagai populasi atau bukan? Ya, tentu kalau kita mengatakan laut itu adalah populasi, tentu itu kurang tepat ya. Jadi yang populasinya itu adalah kadar keasinan dari laut itu sendiri. Jadi karakter dari secara umum itulah yang disebut dengan populasi karena ada kaitannya dengan sekelompok data yang memiliki karakteristik yang sama. Karena kalau karakteristiknya yang sama, itu nanti hasilnya bisa bias, ya. Oke. Kemudian dari penjelasan yang saya dengar tadi dari kelompok itu belum menyinggung tentang masalah populasi target dan populasi terjangkau. Karena kenapa? Karena di dalam template kita, template yang berkaitan dengan pedoman penulisan tesis, itu kalau kita merumuskan tentang populasi itu harus dikaitkan dengan populasi target dan populasi terjangkau. Ya, jadi itu harus dibedakan karena populasi target itu adalah sasaran dari karakteristik yang mau diteliti. Jadi kalau mau yang diteliti karena kita ini bergeraknya di bidang pendidikan, berarti targetnya itu adalah bisa berupa guru-guru, bisa berupa sekolah dalam satu kawasan tertentu. Katakanlah misalnya DKI, populasi di DKI, populasi target di Bekasi, dan lain sebagainya. Karena semakin banyaknya populasi target itu sasaran masalah yang mau diteliti itu begitu banyak, maka disesuaikan dengan kemampuan waktu, biaya yang dimiliki oleh peneliti. Nah, oleh karena itu ada istilah populasi terjangkau. Nah, populasi terjangkau. Katakanlah misalnya contoh konkretnya, misalnya Bapak Ibu mau meneliti sekolah. Katakanlah sekolahnya adalah sekolah yang berkaitan dengan SMK. Nah, sekolah SMK di Kabupaten Bekasi itu kalau dalam konteks targetnya itu memungkinkan bisa dijangkau atau terbatas. Jadi ini persoalan target dan terjangkau sebenarnya persoalan finansial dan persoalan waktu, Bapak Ibu ya. Jadi karena memang populasi itu adalah mewakili atau sesuatu yang akan digeneralisir, ya. Jadi digeneralisir itu hasilnya kalau berbicara mengenai SMA apa, berarti itu ketika kita berbicara mengenai SMA berarti itu ada kaitannya semua dengan masalah yang kita angkat. Jadi contoh sederhananya dalam kaitannya dengan statistik tadi yang dipersoalkan ya. Nah, kalau kita hitung-hitungan statistik itu memang banyak rumus. Tapi pada umumnya teman-teman yang sudah meneliti itu biasanya menggunakan
rumus Slovin. Ya, jadi agak praktis, tidak seperti tadi yang disampaikan Ibu, menulis rumusnya ini agak ribet ya. Jadi mungkin ambil saja mengenai masalah rumus Slovin, yaitu 1/2 ditambah, sebenarnya hakikatnya itu adalah 1/2 ditambah 1 sama dengan rumus-rumus quorum ya, memenuhi sebuah quorum artinya seperti Bapak ada 24 orang misalnya, kalau sudah ada 13-14 itu dianggap sudah memenuhi quorum, berarti sudah mewakili populasi yang ada. Jadi persoalan populasi yang saya tambahkan di sini adalah harus jelas populasi target dan populasi terjangkau itu yang harus dipahami dengan baik. Jadi meskipun kelihatannya bahwa bukankah populasi terjangkau itu kayak sampel juga ya. Jadi kita melakukan 3 kali reduksi jumlah keseluruhan populasi yang ada ya. Karena berbicara mengenai populasi itu kan tentu perspektifnya berbeda dari ilmu kesehatan, ilmu sosial, pendidikan, dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, populasi yang penting dipahami di sini adalah pengurangan responden atau apa namanya yang mau diteliti, apakah orang atau non orang, maka itu harus dipahami betul ya. Jadi nanti ada perbedaan ya. Kalau berbicara mengenai sampel itu bukan lagi persoalan efisiensi waktu dan biaya, bukan lagi itu. Tapi kalau berbicara mengenai populasi terjangkau itu kita berbicara mengenai perspektif waktu dan biaya. Ya. Jadi waktu dan biaya yang kita persoalkan di situ. Nah, oleh karena itu, karena kita ini terbatas, rata-rata biayanya adalah mandiri, tidak diberi sponsor oleh lembaga-lembaga lain, maka itu kita benarkan istilah populasi terjangkau. Jadi apa yang bisa dijangkau itulah yang diteliti. Jadi kalau misalnya di SD misalnya ada 100 di Kabupaten Bekasi, jadi yang bisa dijangkau ya ambil saja, jadi berapa saja yang jadi tidak ada rumus statistiknya bahwa harus sekian persen dan lain sebagainya, karena memang sudah diawali bahwa penelitian yang akan diteliti itu adalah membicarakan populasi yang terjangkau, di mana yang terjangkau itu sudah kita sebutkan di dalam metodologinya. Ya, katakanlah kalau 100 SD berarti yang terjangkau mungkin ada 30. Ada 30 yang terjangkau. Nah, itulah yang akan ditarik sampel dari yang terjangkau itu. Jadi kita tidak berbicara mengenai yang terjangkau itu, berbicara mengenai perwakilan perhitungan statistiknya ya Bapak Ibu ya. Jadi kita fokus pada populasi terjangkau, di mana populasi terjangkau itulah yang kita akan ambil sampelnya dari terjangkau itu. Nah, di dalam ketentuan penelitian sebenarnya tidak ada juga yang yang mutlak ya bahwa sekian jumlahnya. Jadi yang ditentukan biasa itu kewajaran minimal responden atau minimal sampel yang diambil, tergantung dari karakteristik populasi terjangkau itu yang mau diteliti. Kalau populasi terjangkau yang mau diteliti sifatnya
homogen, ya sifatnya homogen, berarti paling tidak setiap sekolah itu atau yang mau diteliti itu, yang mau diolah datanya itu adalah paling tidak ketentuan rumus-rumus di dalam mesin pengolah data itu minimal 60 ya, 60 entry datanya itu yang dianggap bahwa itu bisa bekerja secara baik. Tapi kalau di luar dari itu, artinya kurang dari itu, biasanya susah rumus-rumus itu mengidentifikasi perbedaan-perbedaan karakteristik yang ada. Jadi bagi teman-teman yang berminat untuk desain penelitiannya adalah korelasi, survei korelasi, maka harus diperhatikan bahwa minimal 60 responden itu sebagai sampel yang akan diolah datanya. Itu yang pertama ya. Jadi itu secara konvensional, artinya tanpa kita rumuskan, tentukan rumusnya, itu sudah dibenarkan seperti itu. Jadi berbicara mengenai sampel, berarti kita berbicara mengenai perwakilan dari populasi terjangkau tadi Bapak Ibu ya. Jadi kita tidak berbicara mengenai perwakilan dari populasi target. Jadi yang penting yang jadi dasarnya itu adalah populasi terjangkaunya. Itulah yang menentukan kewajaran sebuah sampel. Kemudian sampel ini kan banyak macamnya ya, seperti yang teman-teman tadi sudah jelaskan. Ada sifatnya pendekatannya klaster, ada stratified, kemudian ada random sampling, kemudian ada purposive, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu tergantung dari karakter yang mau diteliti. Nah, kalau kita mau teliti mengenai perbedaan antara kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau kelas 11, atau kelas 10, 9, 10, 11, dan lain-lain sebagainya, maka tentunya sampelnya itu, cara pengambilan sampelnya itu tidak hanya satu jenis, misalnya random sampling saja, tetapi itu bisa juga memakai pendekatan stratified sampel. Artinya sampel yang bertingkat, yaitu karakteristiknya ada di kelas 1, 2, dan 3. Tetapi kalau yang mau diteliti adalah hanya yang berkaitan dengan karakteristik yang ada di kelas 2, khusus di kelas 2, berarti sampelnya ya bisa kita memakai random sampling. Nah, bagaimana cara random sampling itu digunakan ya terserah Bapak Ibu. Yang penting tidak ada unsur subjektifnya di situ. Jadi bisa pakai angka ganjil misalnya yang ada di daftar hadir, bisa juga melalui dengan undian dan lain sebagainya. Jadi itu yang penting dalam menentukan pengambilan sampelnya. Ataukah sampelnya pemakai pendekatan klaster. Berarti klaster itu ada pengelompokan. Misalnya ada pengelompokan untuk yang dianalisis untuk karakteristik yang berbeda. Misalnya karakteristik IPA, karakteristik matematika, karakteristik ilmu sosial, dan lain-lain sebagainya. Jadi itu tergantung kepada permasalahan penelitian yang kita angkat yang menentukan sampelnya itu. Jadi kalau sampelnya kurang dari 0,1%,
Nah, itu dianggap tidak mewakili populasi, sama dengan survei-survei politik yang dilakukan selama ini ya, bahwa dia memberikan kategori yang memiliki elektabilitas tinggi, padahal kalau dilihat dari jumlah sampel berkaitan dengan jumlah penduduk yang akan memilih itu masih kurang ya, jadi sehingga belum bisa dikategorikan sebagai itu mencerminkan elektabilitas sebuah calon pemimpin. Jadi itu. Jadi ada ketentuan statistiknya yang berkaitan dengan jumlah orang, karena memang yang mau dilihat itu cuma pilihannya sederhana ya. Beda dengan kalau penelitian pendidikan itu banyak karakteristik yang kita angkat. Jadi kesimpulannya bahwa populasi dan sampel itu memang harus mengalir, harus istilahnya dari hulu ke hilir, tetapi khusus untuk yang dikembangkan di MTP itu biasa basisnya adalah yang dipertanyakan itu adalah populasi terjangkaunya, kemudian dari populasi terjangkaunya itulah yang kita tarik sampelnya. Bagaimana cara menarik sampelnya itu tergantung kepada karakteristik yang mau diteliti, ya. Artinya masalah umurkah atau masalah karakteristik weight-nya atau motivasinya dan lain sebagainya. Jadi itu tergantung kepada persoalan itu. Kemudian tadi yang dikatakan ada masalah validitas. Jadi persoalan validitas itu sebenarnya adalah kita lebih utama atau lebih khusus membicarakan kepada apa yang mau diukur itu sesuai dengan instrumen yang digunakan. Itu berbicara mengenai validitas, ya, kesahihannya, ya. Jadi kalau misalnya kita mau mengukur jarak 10 meter, ya mungkin valid kalau menggunakan meteran biasa ya sampai 10 meter. Tapi kalau kita mau mengukur jarak sudah 1 kilo lebih, untuk jaraknya itu tidak cukup lagi dengan meteran biasa. Begitu juga kalau kita mau mengukur dalamnya laut, ya mungkin pakai suara atau apa. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan valid. Jadi persoalan valid itu adalah persoalan yang berkaitan dengan data yang akan dikumpul dari sampel penelitian, ya. Jadi data yang mau dikumpul dari sampel penelitian itu, instrumen yang digunakan itu adalah cocok atau tidak. Jadi itu persoalan validitas. Jadi validitas itu adalah kevalidan instrumen yang digunakan sesuai dengan tujuan penelitian itu. Itu berbicara masalah validitas, Pak ya. Nah, validitas itu dilakukan sebelum kita melakukan penelitian. Jadi uji validitas itu dilakukan sebelum kita melakukan penelitian. Artinya sebelum sampel yang ditentukan itu diberi instrumen. Jadi itu. Jadi uji validitas itu dilakukan dulu sebelum meneliti berapa jumlahnya. Katakanlah misalnya sampel yang mau diteliti itu adalah 60. Nah, kalau 60 itu berarti yang diuji coba itu berapa sampelnya. Jadi kalau kita berbicara sampel itu kan berbicara penelitian, Pak ya. Kalau berbicara mengenai uji coba itu bukan sampel yang di ini. Tapi yang diteliti itu adalah
orang-orang yang memiliki karakteristik yang sama, jumlahnya bisa 60, bisa 30, bisa 120. Jadi uji validitas sebelum penelitian itu bisa saja jumlahnya sama dengan yang mau diteliti atau kurang sedikit dari yang diteliti. Ya, jadi yang penting di situ bahwa uji coba itu adalah bukan yang mau diteliti. Ya, jadi itu Bapak Ibu ya. Jadi sampel penelitian itu bukan tempat kita melakukan uji validitas. Tapi uji validitas adalah dilakukan di luar sampel penelitian. Ya, itu yang barangkali sebagai sebagai tambahan Bapak Ibu ya, yang berkaitan dengan persoalan validitas tadi yang diangkat. Kemudian yang kedua, ada yang namanya uji reliabilitas. Nah, kalau uji reliabilitas ini selain daripada alat ukur yang digunakan sesuai dengan tujuan atau karakteristik yang diteliti, maka untuk biasanya kalau sudah valid itu reliabilitasnya itu bukan berarti menggugurkan jumlah instrumen yang sudah valid, tetapi menambah bahwa uji reliabilitas yang dilakukan di dalam uji coba instrumen atau alat data yang dipakai untuk mengumpulkan hasil penelitian itu adalah reliabilitas itu artinya kalau instrumen ini digunakan di sekolah A, terus digunakan lagi di sekolah B, itu hasilnya sama, tidak berbeda. Itu namanya reliable. Jadi tempat kita melakukan uji coba itu antara klaster A, klaster B, klaster C, dan seterusnya itu adalah hasilnya sama, ya, hasilnya sama. Jadi itu yang kita harus pahami dalam persoalan validitas yang disinggung tadi oleh teman-teman. Jadi yang jelasnya bahwa sampel itu adalah di dalam kaitannya dengan penelitian kuantitatif itu sangat menentukan sekali ya, karena tidak ada lagi perubahan instrumen ketika kita sudah turun di lapangan. Berbeda dengan kalau penelitian kualitatif, instrumennya itu bisa berubah ketika kita turun di lapangan, disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik yang ada di lapangan yang barangkali ketika melakukan seminar itu tidak terantisipasi. Nah, sehingga itu bisa berubah. Kemudian kalau ada yang tercecer itu masih bisa dilakukan secara parsial, ada istilahnya longitudinal, kemudian ada cross check, itu masih bisa dilakukan. Tetapi kalau penelitian kuantitatif, kalau data atau instrumen yang diberikan kepada sampel itu ada yang gugur, misalnya kita berikan 40 nomor angket, tetapi ada 5 yang dianggap tidak valid, maka itu harus dilakukan secara keseluruhan kalau tidak terwakili indikator daripada yang mau diteliti. Karena itu membuat instrumen itu harus diantisipasi, jangan pas-pasan. Jadi setiap indikator itu harus minimal 2 ya, minimal 2 instrumennya, supaya kalau ada yang gugur berarti itu dilanjutkan saja. Yang tadinya persiapannya 35 soal itu bisa bagaimana kalau tinggal 30 itu tidak jadi masalah. Yang penting setiap
indikator itu ada angketnya atau ada instrumennya. Jadi itulah yang menentukan. Jadi beda ya, beda persoalan validitas dalam kaitannya dengan populasi dan sampel dan kaitannya dengan hasil perolehan nilai yang dilakukan atau yang diberikan kepada sampel penelitian. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi saya kira itu ya. Jadi pertanyaan pertama tadi itu kalau sampelnya kurang pas, artinya apalagi kalau hanya direkayasa ya. Jadi itu di luar daripada konteks penelitian ya. Tapi kalau hanya ada juga yang merekayasa bahwa dia meneliti di situ, padahal dia itu berarti itu dosanya terus-menerus. Nah, karena itu pertanyaan yang pertama tadi itu, jadi sekira yang kita bicarakan itu bukan bicara tentang rekayasa, tetapi yang kita bicarakan ini adalah betul-betul sampel yang diteliti ya. Jadi bukan menentukan, mencopot sekian, tapi betul-betul itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Kemudian itu tadi juga persoalan validitas. Jadi persoalan validitas itu adalah yang gaya selingkuh yang kita pakai ya. Jadi validitas itu kita kenal dalam konteks uji coba instrumen yang kita gunakan. Biasanya ada 3 jenis instrumen. Ada angket X1, ada angket X2, dan ada Y, ya. Ada Y atau yang merupakan hasil belajar atau yang biasa disebut dengan variabel tergantung. Kenapa tergantung? Karena ditentukan oleh X1 dan X2. Apakah X2-nya itu berkaitan dengan perlakuan atau kaitannya dengan kondisi yang sesungguhnya sebelum diapa-apain. Ya. Jadi itu yang X2 artinya lebih mengarah kepada persoalan psikologi. Oke kawan-kawan sekalian, sekira itu tambahan masukan dari saya, dan saya ingin sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh teman-teman itu sudah on the track. Jadi tinggal biasanya itu adalah pengalaman-pengalaman kita di lapangan yang menentukan ya, yang menentukan. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi acuan ketika Bapak Ibu membuat proposalnya ya, khususnya bab 1 dan bab 2. Dan terus terang masih ada, saya lihat belum memasukkan ya, jadi tolong diperhatikan betul, karena nanti ada sekedar formalitas, tapi ada yang betul-betul untuk jangka panjang yang kaitannya dengan tesis Bapak Ibu ke depan. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan apakah proposal yang saya buat bab 1, bab 2 ini atau yang UTS ya, kalau yang untuk UAS nanti itu kan sudah lengkap bab 1, bab 2, bab 3. Nah, itu sudah lengkap. Nah, tolong bagi teman-teman yang merasa bahwa itu belum pas, jadi itu masih bisa dirubah, tapi untuk namanya tugas ya itu harus diselesaikan. Mau sempurna atau tidak sempurna itu harus diselesaikan, nanti kita diskusikan lagi untuk perbaikan selanjutnya dalam rangka persiapan dini kaitannya dengan tesis yang akan dipertanggungjawabkan nanti. Oke, sekira demikian saya kembalikan kepada moderator yang memimpin diskusi tadi. Silakan. Halo.
Baik, Silakan. ya. Silakan Terima Pak. kasih atas penjelasannya. Dan mungkin untuk pemakalah dari kami cukupkan dulu, dan juga alhamdulillah kita sudah mendapatkan pencerahan dari Bapak dosen terkait masalah populasi dan juga sampel yang berkenaan dengan bahan nanti untuk sumber data dalam menggunakan bahan tesis kita di kemudian hari. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali bagi saya khususnya, dan juga mungkin insya Allah bagi teman-teman sekalian. Dan mungkin untuk pertemuan kita kali ini kita tutup sama-sama dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kurang lebihnya, Bapak Ibu ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.